Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul materi Teknik Menyampaikan Berita Buruk dan Proses Komunikasi dalam Perawatan Paliatif. Nah, kami dari kelompok 4, yaitu yang pertama Ananius Uka, yang kedua Anissa Kiki Sainafat, yang ketiga Belandina Waso, yang keempat Endelmina Hiatubun, yang kelima Cynthia Duela Kanoni, yang keenam Yasinta Inil. Mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Materi yang akan dibahas untuk presentasi kali ini yaitu yang pertama definisi berita buruk, yang kedua hal yang dianggap penting dalam menyampaikan berita buruk, yang ketiga teknik menyampaikan berita buruk, yang keempat definisi palliative care, yang keempat kelima elemen dan prinsip palliative care, yang keenam proses komunikasi pada perawatan palliative care. Kita masuk pada pembahasan. Selanjutnya saya persilakan Anissa Kiki Sainafat untuk membawakan materi selanjutnya. Untuk itu kesempatan saya berikan kepada Anissa Kiki Sainafat. Definisi berita buruk. Berita buruk yaitu informasi yang menciptakan pandangan buruk bagi kesehatan seseorang. Berita buruk juga dapat menimbulkan perasaan tanpa harapan pada pasien, ancaman terhadap kesehatan mental dan fisik pasien, atau risiko mengganggu dan mengacaukan gaya hidup atau keseharian pasien. Hal yang dianggap penting dalam menyampaikan berita buruk. Yang pertama, isi. Isi yaitu apa yang dibicarakan dan seberapa banyak informasi yang diberikan oleh perawat. Yang kedua, support. Support yaitu kemampuan perawat dalam mempraktikkan komunikasi terapeutik serta mampu memberikan dukungan kepada pasien dan keluarga. Tiga, fasilitas. Fasilitas yaitu kapan dan di mana informasi akan diberikan, serta fasilitasi pasien dengan ruang yang terjaga privasinya, lingkungan yang bersih dan nyaman bagi pasien. Yang keempat, cara penyampaian. Cara penyampaian yaitu dalam berkomunikasi dengan pasien, perawat harus memberikan informasi yang singkat, jelas, dan jujur, serta menggunakan intonasi yang lembut, mendengarkan dan memberikan support, serta meyakinkan pasien agar dapat menjalani terapi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Cynthia Duela Kanoni. Teknik menyampaikan berita buruk. 1. Melakukan persiapan. Persiapkan diri dengan informasi yang klinis dan relevan. B. Atur waktu yang memadai dan tempat privasi yang nyaman. C. Jika ada anggota keluarga yang hadir, maka perkenalkan diri serta tanyakan nama dan hubungan dengan pasien. D. Latih mental dan emosi dalam menyampaikan berita buruk. Next. 2. Menanyakan apa yang pasien tahu tentang penyakitnya. Misalnya, A. Apa yang Anda ketahui tentang penyakit Anda? B. Bagaimana Anda menggambarkan kondisi kesehatan Anda saat ini? 3. Menanyakan seberapa besar keingintahuan pasien tentang penyakitnya. Misalnya, jika kondisi ini mengarah pada suatu hal yang serius, apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut? 4. Menyampaikan berita. Misalnya, saya merasa tidak enak menyampaikannya bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan USG, bayi yang Anda kandung sudah meninggal. Next. 5.
memberikan respon terhadap perasaan pasien. Misalnya, Anda terlihat sangat marah. Dapatkah Anda ceritakan apa yang Anda rasakan? 6. Merencanakan tindakan lanjutan. Misalnya, melakukan pemeriksaan lanjut untuk mengumpulkan tambahan informasi. 7. Mengomunikasikan prognosis. Misalnya, apa pengalaman yang Anda punyai tentang seseorang yang mempunyai penyakit seperti ini? Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ananius UK. Untuk itu, kepada Ananius UK saya persilakan. Definisi palliative care. Keperawatan paliatif adalah perawatan yang dilakukan secara aktif pada penderita yang sedang sekarat atau dalam fase terminal akibat penyakit yang dideritanya. Perawatan paliatif juga merupakan pendekatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi penyakit. Next. Elemen dan prinsip palliative care. Elemen dalam keperawatan paliatif meliputi yaitu 1. Populasi pasien, 2. Keperawatan berfokus pada pasien dan keluarga, 3. Waktu keperawatan paliatif, 4. Kemampuan komunikasi, 5. Kemampuan merawat pasien yang meninggal atau berduka, yang keenam keperawatan berkesinambungan, 7. Akses yang dapat. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Yasinta Inil. Untuk Yasinta Inil, saya persilakan. Proses komunikasi pada perawat palliative care. Komunikasi dengan pasien dengan penguakati kronik. Penyakit kronik yang dialami oleh seorang pasien dan jangka waktu yang lama dapat menyebabkan seseorang pasien kehilangan ketidakmampuan. Next. Tiap fase yang dialami oleh pasien kritis mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga perawat juga memberikan respon yang berbeda pula. Fase-fasenya yaitu 1. Fase denial atau peningkaran. Teknik komunikasi yang digunakan yaitu memberikan kesepakatan untuk menggunakan coping yang akan konstruktif dalam menghadapi kehilangan dan kematian. Selalu berada di dekat kalian. Bertambahkan kontak mata. Next. 2. Fase anger atau marah. Teknik komunikasi yang digunakan adalah memberikan kesepakatan pada pasien untuk mengekspresikan perasaan dan menggunakan teknik resep. 3. Fase bargaining atau tawar-menawar. Teknik komunikasi yang digunakan yaitu memberikan kesepakatan kepada pasien untuk menawar dan menanyakan kepada pasien apa yang Next. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Belandina Waso. Untuk itu kepada Belandina Waso saya persilakan. Empat, fase depresi. Teknik komunikasi yang digunakan, jangan coba menekan klien dan biarkan klien dan keluarga
mengekspresikan kesedihan. Kelima, fase penerimaan teknik komunikasi yang digunakan, meluangkan waktu untuk lain dan sediakan waktu untuk mendiskusikan perasaan keluarga terhadap kematian pasien. Komunikasi pada pasien tidak sadar. Komunikasi dengan pasien tidak sadar merupakan suatu komunikasi dengan menggunakan teknik komunikasi khusus terapeutik. 1. Fungsi komunikasi dengan pasien tidak sadar. Mengendalikan perilaku, perkembangan motivasi, pengungkapan emosional informasi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Endel Minahiatubun. Untuk itu kepada Endel Minahiatubun saya persilakan. Dua, cara berkomunikasi dengan pasien sadar. A. Menjelaskan apa yang akan dilakukan perawat terhadap klien. B. Memfokuskan atau memusatkan informasi pada konsep dari pesan yang akan dikirimkan. C. Memberikan informasi. D. Mempertahankan ketenangan pada pasien tidak sadar. Perawat dapat menunjukkan dengan kesabaran dalam perawat klien. 3. Prinsip-prinsip berkomunikasi dengan pasien yang tidak sadar. A. Berhati-hati melakukan pembicaraan verbal di dekat klien. B. Ambil asumsi bahwa klien dapat mendengar pembicaraan perawat. C. Ucapkan kata-kata sebelum menyentuh klien. D. Upayakan mempertahankan lingkungan setenang mungkin untuk membantu klien fokus terhadap komunikasi. Demikian hasil presentasi dari kami kelompok keempat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.